ta'lim yang telah lalu kita jelaskan bagaimana ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah, lalu para pembesar kafir Quraisy berunding dan mengadakan sayembara, siapa yang dapat memenggal kepala Muhammad akan diberikan 100 ekor onta merah yang bermata hitam. Artinya ini termasuk simbol daripada keperkasaan orang-orang di zaman itu. Lalu salah satu di antara orang-orang kafir Quraisy yang bernama Suraqah bin Malik mengacungkan tangan dan bangkit, dan dia berkata, aku akan mengembalikan kepala Muhammad ke hadapan para pembesar kaum kafir Quraisy. Ringkas cerita, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, dan ketika itu juga di belakang mengikuti Suraqah bin Malik untuk membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Kuda yang ditunggangin Suraqah bin Malik tersungkur dan terjepit oleh bumi, sehingga dia meminta tolong. Lalu Nabi berdoa dan kembali Suraqah bebas. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Suraqah termasuk orang yang licik. Lalu dia menggunakan siasat yang berikutnya dan sampai terjadi 3 kali. Kemudian Suraqah berkata, wahai Rasulullah, terangkan kepadaku tentang Islam. Jadi sudah berulang-ulang, akhirnya Suraqah sadar bahwa apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sebuah sihir, tapi adalah merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa Nabi hijrah. Ini kebetulan kita di bulan Al-Muharram. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahannya dari kisah ringkas cerita daripada seseorang yang bernama Suraqah bin Malik, ternyata mendapatkan petunjuk dari Allah dan menyatakan masuk Islam. Dikisahkan lagi dalam sebuah cerita yang lain. Ini kita membahas tentang bagaimana kemarin keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Man qara'a Qul huwallahu ahadun ila akhiriha ba'da salatil fajri 10 marrat lam yasir ila dhanbun fi dzalikal yawm wa in jahada syaitan. Jadi barang siapa yang membaca habis sembahyang subuh berapa kali? 10 kali, maka pada hari itu dosa tidak akan mengenainya. Artinya kalau berdosa sedikit aja bacaannya berapa kali? 10 kali aja. Apabila imbas sembahyang subuh aja pada tiap waktu, ya, habis sembahyang subuh. Nah, dia tidak akan mengenai dosa sekalipun setan memaksanya. Walaupun setan memaksanya tidak bisa. Kenapa? Karena barakah surah Al-Ikhlas. Surah tersebut diturunkan di Mekah dan terdiri dari 4 ayat, 15 kata dan 47 huruf. Jadi surah Al-Ikhlas ini unik, ya, unik sekali. Satu-satunya surah yang tidak sama dengan namanya. Artinya surahnya Al-Ikhlas, ayatnya Qul huwallahu ahad. Kalau yang lain-lain pasti nama surah dia. Bainah lam yakunil ladzi, pasti sudah ada kalimat bainahnya, lalu disebut namanya surah Al-Bayyinah. Wal fajri disebut namanya surah Al-Fajr. Al-Ikhlas bukan disebut surah kulhu. Cuman orang kita di kampung aja baca kulhu 3 paham aja di sini. Bila kulhu 3, kulhu 10 paham. Nah, jadi ayat ini terdiri dari 4 ayat, 15 kata dan 47 huruf.
Nah, dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW duduk di pintu gerbang Madinah, dan lalu jenazah seorang laki-laki. Begitu Nabi duduk, ada mayat lewat, orang membawa mayat, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah ia mempunyai hutang? Si mayat tadi itu, nah, ya Nabi adalah yang bisi hutang. Mereka menjawab, ia mempunyai hutang 4 dirham. Ujar nang menggotong itu, ada nih sini ada bisi hutang nih di warung. 4 dirham. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah kalian mensolatkannya. Sesungguhnya aku tidak mensolatkan orang yang meninggal dan ia masih mempunyai hutang 4 dirham dan ia belum melunasinya. Makanya hati-hati bila bisi hutang, lah kasih dibayari kalau memang sudah ada duitnya dan sudah jatuh tempo. Tapi biar kada jatuh tempo gin lah kasih, umur kita kada tahu ya. Kadang-kadang berhutang nang 1.000-2.000 tuh nang nggak terasa ya tuh. Ambil sayur alang-alang naik ke rumah, nanti besok bi ya. Mana kita nggak tahu hutang 2.000 pas malamnya sidin mati. Nah, gara-gara 2.000 kada kawa menjawab pertanyaan mungkar nakir, nauzubillah. Jadi ingati bila urusan dengan bibi sayur 1.000 bayar ijak, jangan kena alang-alang besok aja bi ya. Iya, banyak itu bu, hati-hati yang 1.000 itu bahaya ya. Apalagi nah hutang banyak kada tahu menahu lagi. Model pura-pura kada kenal lah. Ya Allah, jangan tersinggung nang bisi hutang lah. Ini pas babnya bab hutang nih. Guru nih menyinggung aku, nah kada nyinggung orang, kada bisi singgungan orang nih pas babnya hutang. Nabi aja kada pun menyembahyangkan bila orang tuh masih ada hutang. Nah makanya sebelum pelaksanaan fardu kifayah biasanya ada yang mewakili ahli waris kepada para pentakziah semua. Seandainya almarhum memiliki hutang piutang, kami mohonkan untuk berhubungan dengan ahli waris. Jadi hati-hati urusan hutang berhutang inilah, jangan sembarangan. Walau cuma 1 perak saja dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkin, apalagi nang sampai berapa M. Wah, kayak apa guru kalau berhutang di bank, hutang di bank 5 M, 1 tahun mati sih selesai. Ya kan, kalau di bank selesai sudah. Masa selesai itu tidak ada lagi hubungannya, karena orang yang berhutang mati, nah, bebas dia. Nah, pertanyaannya gimana, apakah masih almarhum itu masih ada sangkut pautnya? Kalau secara agama masih, tapi kalau secara administrasi bank dia sudah bebas sudah. Jadi makanya pin kalau hendak berhutang di bank aja 10 M mati ya lagi dah. Anak nang nyaman bungul ya. Kalau sebutang kemana-mana nah ada aja pelan, yang penting barakah ya. Kadang-kadang hendaklah kasugih berhutang sana berhutang sini. Bahasa kami itu mah ucir hutang. Maka biasanya orang yang katuju berhutang ini mau hanya kandal, tahu kandal tebal, ada penyupan. Yang sini 50.000, situ 30.000. Kada banyak bang gitu, banyak. Iya, hampir sekampungan. Warung aja biar hampir di mana warung ada hutang. Ingat kita pacangan mati. Nabi kada pun menyembayangkan karena ia belum melunasinya. Kemudian Jibril alaihissalam turun dan berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berkirim salam untuk engkau dan berfirman, aku telah mengutus Jibril alaihissalam dalam rupa manusia untuk melunasi hutangnya. Ujar Jibril, Muhammad, aku diutus menyerupai seseorang untuk membayari hutangnya atas izin Allah. Dan Allah berfirman, salatkanlah ia karena sesungguhnya ia telah diampuni. Jadi intinya kalau
hutang piutangnya masih ada, boleh kita tidak menyolatkan. Kenapa pian kada menyemangkan? Sini ada tahu hutang lawan aku. Hah? 2 bilah rokok aja sini. 2 bilah rokok kada menyemangkan. Rupanya musuh bebuyutan sekalinya. Oh, sekalinya musuh main catur. Kada hakun sini menyemangkan, masyaallah. Nah, sembayangkan wajar Allah. Dan Allah berfirman, siapa yang menyolatkan jenazahnya maka Allah akan mengampuninya. Nah, jadi diingati kita kalau ada hutang-hutang nang bahari-bahari, mungkin hutang waktu masa kuliah, kos itu sudah mbahnya mati nang berjualan waktu kos di Jogja ya. Iya, hati-hati itu. Yang sedikit itu bahaya, bisa merusak amal ibadah kita. Jadi ingat ibadah masalah hutang piutang ini jangan dianggap remeh. Maksudnya jangan biasa-biasa aja, ada bapak, ada jangan. Bila ada duitnya bayari cepat selesai. Walaupun yang 1.000, 5.000 yang kecil-kecil, jangan kadang-kadang lupa. Ya. Jadi hati-hati ya betul. Jangan sampai itu menjadikan sesuatu yang nanti menghalang-halangi kita dengan Allah atau dengan berjumpa kepada Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Jibril saudaraku, dari manakah ia memperoleh kemuliaan ini? Nabi di mana dapatnya mulianya berhutang? Allah pulang nang melunasi lewat Jibril atas izin Allah. Di mana dapat kemuliaan? Jibril menjawab, ia memperoleh kemuliaan itu karena setiap hari ia membaca surah Al-Ikhlas. Kembali ke hadis tadi. Artinya biar nang kayak apa aja ibadahnya, apabila ada hutang, awas, susah sekali itu. Jadi bagaimanapun lunasi. Ya, mudah-mudahan kita sebelum mati habis hutang piutang kita, masalah hutang baik hak dengan Bani Adam atau hutang kita kepada Allah, masalah qadaan puasa, qadaan salat dan sebagainya. Makanya bila kita puasa jangan kada ingat berniat mengqadha nang bahari-bahari itu buai banyak nang puasa-puasa kita. Ya, nangarnya puasa kakanakan. Tapi sudah balik ya. Bahaya itu. Yang kedua, sholat kita kadang-kadang lagi bahari dengan sekarang ya. Nah, makanya orang tua itu bukan tua usianya. Ujar Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang disebut tuha itu kapan dia mengenal Allah. Bila ia mengenal Allah mulai kakanakan, maksudnya beribadahnya bagus sampai umur 17, tuha itu. Walaupun si acil ini umur 60, si din tahunya dengan Allah umur 45. Maksudnya nang tahu sholat, nang tahu ini, tahu itu. Setelah laskar tak berguna, karena waktu aktif kemarin tak ada. Nah, keluyuran. Nah, berarti ini anom bujur ini umur 17, tuha dari segi ilmu. Ini kadang-kadang aku aja supan belajar kekanakan tuh kawan diulah cucu itu tuha aku kalau jar. Pian tuhanya umur berapa kai? 72. Aktif sembahyang umur berapa kai? Hanya ram disirin bulan tadi. Karena anom biar 72 menang hanya bulan tadi aja hanya aktif sholat, orang mulai di pondok sudah penyembahyang. Ya, jadi kita kada usah merasa gengsi apa macam ya. Kalau memang usia kita ya usia aja, ilmunya ndak ada apa-apanya. Walau tuha belajar mengaji bagus-bagus. Ngalih juga guru itu hani giginya kada nang asli lagi ulahan Madura semuaan kada apa-apa. Asal jangan terpacul di hadapan ustaz. Ini pemain tanpa pengiring bahaya. Ya, ini badai pemain tanpa pengiring, nggak ada temannya, paling nggak ada untuk lu 2 buting kan. Pemilihan guru aja. Ya alhamdulillah, makasih ya.
Nah, jadi kemuliaannya datang di mana? Ujar Jibril, itu karena orang itu istiqomah membaca surah Al-Ikhlas 100 kali. Masya Allah. Kita kada senang 110 kali tadi aja boy nanti. Imbah subuh satu mata aja. Imbah subuh aja itu, lain imbah tiap sembahyang. Ya, satu mata aja. Itu hadis, bukan ucapan ulama kiai, bukan. Bila 10 kali, nah Masya Allah. Kada ada dosa, setan kada wani memaksa kita, dan nyaman bacaannya, kadang ngalih kada jiwa, cuma bujur-bujur bacanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nyari jangan baca ahad, langsung ada ahadnya di ujung. Apa juga tentang ada ahadnya. Nang ringkas saja paham aja Tuhan. Karena di dalamnya terdapat penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan pujian kepada Allah. Di dalam apa? Di dalam daripada surah Al-Ikhlas tadi. Allahus samad, lam yalid wa lam. Allah kada bapak, kada diperanakan, kada melahirkan, dan berkata, barang siapa membacanya sekali dalam seumur hidupnya, sekali aja surah Al-Ikhlas nih, sekali aja ya, ia tidak akan keluar dari dunia sampai ia melihat tempatnya di surga. Sekali, rutinakan 10 kali aja. Ikuti hadis ini dah, selamat deh kita. Amun 100 panggur bagus juga, tapi rutin. Jangan nang sehari ini 100, sebulan libur. Nah, itu namanya kada istiqomah. Terlebih khusus orang yang membaca beberapa kali dalam sholat 5 waktu. Ulun pernah diberi amalan, itu termasuk pintu rezeki ya. Sholatnya sholat mutlak Pak, dibaca, dikerjakan pada Jumat 3 Jumat saja. Ini amalan sugih periai. Ya, jadi hendak tolak ke masjid bawa 7 macam duit. Ini Habib Ahmad bin Salim Al-Jubri, 7 macam. Ya, saya ulun meninggal sini umur 103 waktu saya meninggal. Umpama 2.000-an berarti berapa? 14.000 ya. Kalau umpama 5.000-an 35. Tolak kita ke masjid hari Jumat. Tolak ke masjid, ikuti khutbah selesai. Nah, begitu selesai Jumatan, ba'diyah selesai, kita ke pinggir samping sholat sunat mutlak 2 rakaat. Itu ijazah ya Bu ya. Ya, maksudnya beijazah sholat itu. Jadi Fatihah pertama, habis Fatihah qul huwallah 50 kali. Rakaat pertama, nanti rakaat keduanya habis Fatihah qul huwallah 50 kali, 100 kali. Baca selesai, keluar dari masjid, duit nang 7 macam tadi sedekahkan dengan fakir miskin anak-anak ya. 3 Jumat ya. Ya, amalkan ya. Sugih boy kamu. Ini sugih itu kan sugih harta aja ya Allah. Nang nyatakan sedekahnya dapat, kita baca surah Al-Ikhlasnya 100 kali, Masya Allah ya, dalam sembahyang pulang. 3 Jumat saja amalkan. Ya, artinya rezeki itu kan semua diatur, cuma rezeki itu bukan duit aja, awak sehat apa macam ya. Bahkan dulu pernah juga saya diijazah sholat hajat itu, qul huwallahnya 50 juga. Jadi sholatnya sholat hajat tapi qul huwallahnya 50 juga ya, 2 rakaat 100 ya. Nah, jadi barang siapa yang terkhusus apabila membacanya dalam sholat 5 waktu, maka pada hari kiamat ia akan diberi syafaat dan untuk seluruh keluarganya. Nah, Masya Allah, artinya sekali-sekali menggawinang sunat mutlak tadi tuh. Guru, bolehlah ulun mengerjakan sunat mutlak itu biar kada Jumat. Kenapa Pak? Itu kan kalau Jumat tadi untuk pintu rezeki. Kita umpama santai, kerjakan sholat mutlak 2 rakaat. Niat apa nih? Supaya kuitan diampuni juga.
keluarga diampuni juga. Malam Jumat kah manggawi sekali-sekali ya, kada mesti nang umpama tiap Jumat ada sebulan sekali gawi bila awak sehat. Apa Fatihah sekali, qul huwallahu 50 kali. Rakaat pertama, rakaat keduanya pula kita juga Fatihah qul huwallahu 50 kali. Nah, diberi syafaat untuk seluruh keluarganya dan orang-orang yang telah ditetapkan untuk masuk neraka. Ada di antara keluarga kita nih, umpama sudah ditetapkan hendak dimasukkan ke neraka dengan berkat salah satu di antara juriyat sidin nang beramalkan ini tadi, niscaya Allah akan memberikan bantuan, ya. Nah, itulah kemuliaan. Jadi pembahasan di sini kemuliaan surah Al-Ikhlas, ya. Orang kena racun aja baca surah Al-Ikhlas, orang kena wisa saja baca surah Al-Ikhlas, ya. Kena wisa, tahu wisa apa aja, ya. Ada dulu kayak digigit di laut itu kan banyak kayak ubur-ubur apa itu kan berwisa itu Pak. Pas kena waktu kita di Berau mandian kena sidin, wah pina biru, kemana aja kita baca kayak surah Al-Ikhlas, baca sini surah Al-Ikhlas. Jadi kita masukkan ini ke rakungan, tahu rakungan, ya. Ada butuh rakungan, butuh rakungan, tapi lah jangan salah paham. Hebat liur kita nih biar nang pina bau buruk nih kan, tapi harat cuy kan. Tuh orang kutai tawar sepuhun ya. Al-Ikhlas Pak, luar biasa Al-Ikhlas, ya. Jadi paling tidak amalkan rutin. Saya diijazahkan oleh guru saya Mbah Najib bin Abdul Qadir, ya. Itu mulai tahun 88 habis sembahyang 3 kali surah Al-Ikhlas saja, Qul hu 3, Falaq, An-Nas, rutin kan, betul. Enak kok amalannya kan, mudah, cuman kadang-kadang lupa. Nah, karena di sini bila 3 kali hatam Quran sudah kita kan usah repot. Nah, cuman khusus ba'da subuh tadi berapa? 10 kali. Nah, amun pengen hendak 4 silakan. Artinya ulun izinkan juga karena ulun disuruh. Walaupun kita Al-Ikhlasnya kan di mana-mana paham aja, hafal aja. Cuman untuk cara amaliyahnya ba'da sholat 3 kali. 3 kali Qul hu, Falaq, An-Nas sekali, rutin kan 5 waktu itu. Berapa hatam Quran kita sudah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang ke-17 dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridal abdul mu'min amarallahu ta'ala malaikata an niktubu li abdi ahsana ma kana ya'malu fis sihhati war rakha'i. Apabila seorang hamba yang mukmin sakit, mudahan kita sehat berataan, ya. Ini memberikan kegembiraan orang nanggaring, maksudnya jangan berkeluh kesah, tapi kita berdoa mudahan sehat, ya. Wah, ini macam-macam penyakit. Bila seorang hamba tuh garing, ujar Nabi, maka Allah memerintahkan malaikat menang garing, sabar, ini garing penyarikan banar, ya. Ada ibu-ibu curhat, Ustaz mage, saya punya puanga gitu, tanya lah kenapa, marah-marah terus. Aku kata dalam hati, kapan ini mati? itu kisah orang Banjar. Kalau Pak Haji, kami di rumah sakit semua. Suamiku sakit, anakku yang pertama juga sakit, adekku sakit, jadi kami di rumah itu sakit-sakitan. jadi orang Banjar Assalamualaikum harapnya biar sampai ngantuk lah. Jadi kami di rumah itu sakit-sakian, maksudnya garingan. Mon Banjar kan lain paham sudah itu. Lalu ada baru mudahin aja bagi melucu. Nah, bila orang garing sabar,
Kita ini rata-rata kan ada penyakit ya, paling kadang kolesterol. Iyalah, kolesterol, asam urat. Ya. Allah merintahkan malaikat, catat untuk hambaku yang lebih baik dari yang telah ia amalkan ketika waktu sehat dan waktu lapang. Doakan kakak ipar kami sampai sekarang belum bisa kemana-mana, dalam artian aktif ya. Mudahan Sidin lakas sehat ya. Biasa aktif di masjid-masjid, wah ini di rumah Sidin. Kadang-kadang kita ya Allah ya berat, setahun lebih sudah stroke Pak Bapak Samlawi, kakak ipar kami, Masya Allah, aku sabar ya. Biasa Sidin Baitur Rahim kemana-mana ya. Itulah kalau sudah Allah memuji kesabaran seseorang. Tapi namun si orang itu sabar apa? Diperintahkan Allah malaikat mencatat kebaikan-kebaikan orang Nanggaring ini melebihi kebaikan di waktu inya sehat, asal sabar. Dulu ada saya punya jamaah itu kalaunya mendengar azan bergerak, anda ke masjid, orang kada kawa sih, ngeletak kada kawa. Jadi anak batakon kayak apa, guru abah bila sudah mendengar orang mengaji bakuciak hendak ke masjid. Memang orangnya aktif ke masjid, tidak pernah berjamaah selama sehat itu. Pas Allah uji Sidin. Jadi gini, bila orang mulai mengaji di masjid, wah mulai sudah tuh kuciak cak bahasa kita, antar aku ke masjid, aku nak sembahyang. Orang garing aja kayak itu. Ini tang sehat di higa rumah, mendengar azan guring pulang Sidin. Kayak naik mati aja kamu. Nah, jadi asal sabar ya. Dalam kabar yang lain, maksudnya dalam hadis yang lain, apabila seorang laki-laki mukmin dan perempuan mukminah sakit, sebelum ia sakit Allah mengutus kepadanya 4 malaikat. Karena biasanya orang sakit itu ada tanda-tandanya ya. Sakadanya menawakku nih ya, asam meriang ya. Oh itu ngarannya sirai kidam laki ya. Sudahkah? Belum? Nah belajar online aja tuh ya Pak. Sini kira-kira tembakan tes pat. Nah. Nah, jadi sebelum garing sudah Allah utus kepadanya 4 malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada salah seorang dari mereka untuk mengambil kekuatannya. Nah, yang namanya orang garing mana kuatlah orang garing. Sabarataan letoy. Ya ada ya. Oke. Nang sebuting ada apa-apa juga. Letoy. Masya Allah, diambil kekuatannya ya. Maka malaikat itu mengambil kekuatannya. Maka karenanya orang yang sakit itu menjadi lemah Sidin ya, lemas. Itu memang sudah sifatnya. Mana ada orang garing kau buka, aku nih garingan ya tapi olahraga nah. Itu kan garing juga kayak sakit hati, sakitnya di sini. Oh. Nah sehingga kemudian Allah merintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mengambil rasa lezat makanan dari mulutnya. Nah, makanya bila orang garing sabar. Kemarin dua jamaah Masya Allah ya. Ini alhamdulillah sudah mulai bagus. Ada jamaah saya tahun 2004 lama hendak ketemu gitu Bu. Tahun 2004 dulu aktif saya. Sekarang sini bermimpi di orang Lamongan Mbah itu temui Pak Yai Sidin karena kanker ganas, karena kanker. Jadi Sidin tidak tahu gimana, anak tahu Pak Ustadz ini iya, mohon nanti Pak Ustadz bisa dah hari Selasa gini iya, nanti saya kesana. Begitu saya datang tuh mau senangnya hampir 15 tahun tidak ketemu, maksudnya sibuk masing-masing kan, pada aja Bang bisa merendannya jadi saya sakit Pak Yai, tidak apa-apa saya Mbah, yang penting jenengan niku sabar. Pokoknya nek loro ki yo sabar, maca istighfar,
Nyun sapura marang Gusti Allah nggih. Iki sing dimaca ki apa sing saya maca istighfar. Ping pinten niku ping 100. Padain hafal sih. Lah nggih. Niki bar salat niku nggih maca ping 100. Sing saya niku istighfar apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Niku mawon niku ping 100 nggih saged. Kok digawe puyo nggih saged mawon mangke disebul. Minta banyak kena kaya kok tiup pegam. Alhamdulillah sehat tuh. Iya, artinya kalau berjalan. Nah, nggak tahu belum dicek lagi tuh. Nah, kita berikan ada salawat dari Nabi Haidir kan itu salat seluruh penyakit. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya baca 275 kali. Dibagi 5 waktu, 50-an aja. Ya 55-an kurang lebih ya. Nah, itu kita ijazahkan juga. Rutinkan baca insyaallah ya. Karena ketika ustazah istrinya, ya saya cerita tidak apa-apa karena kita niatkan untuk kebaikan. Istrinya Habib Segaf sudah apa bahasanya tuh parah betul Pak, sudah ventilator zaman corona tadi, sudah masang ventilator ustazah ini. Nah, ada salah satu di antara kiai yang bermimpi Rasulullah lalu memadahkan salawat itu kepada Habib Segaf untuk dibaca. Alhamdulillah orang yang pakai ventilator itu berat 10 hikung kan pakai ventilator nambah masuk sampai ke ini kebanyakan sadaqallahul azim. Alhamdulillah berkat salawat juga berkat tim medis yang bagus sehat sampai sekarang. Nah di situ kekuatan salawat Nabi Haid itu luar biasa ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hafal? Iya. Nah, malaikat yang lain yang kedua mengambil rasa lezat makanan dari mulutnya dan memerintahkan malaikat yang ketiga untuk mengambil cahaya wajahnya. Makanya bila orang garing itu pucat. Jadi supaya kita memahami bahwa orang sakit itu besar pahalanya. Yang penting sabar. Yang membuat wajahnya menjadi pucat dan memerintahkan malaikat yang keempat untuk mengambil seluruh dosa agar menjadi bersih dari dosa. Lihat orang garing asal sabar sidin pas waktu meninggal bercahaya ya putih walaupun kering kerontang badan sidin tapi masya Allah asal sabar. Karena ketika sakit ada satu malaikat yang khusus mengambil dosa-dosa, artinya menggugurkan dosa-dosa menjadi bersih dari dosa. Apabila Allah berkehendak untuk menyembuhkannya, maka Allah memerintahkan malaikat yang telah mengambil kekuatannya untuk mengembalikannya, memerintahkan malaikat yang telah mengambil rasa lazat untuk mengembalikan rasa lazat dalam makannya, dan memerintahkan malaikat yang telah mengambil cahaya wajahnya untuk mengembalikan kepadanya. Dan Allah tidak, nah ini hebatnya, Allah tidak memerintahkan malaikat yang mengambil seluruh dosa tadi memulihkan dosa, enggak. Kalau nang 3 tadi disuruh memulihkan, yang satu ini enggak. Itulah kemurahan Allah bagi orang nang beriman sakit sabar. Artinya ketika beliau sembuh tetap dosanya sudah enggak ada lagi. Ya, kecuali sudah sembuh dibawa pulang membawa ayam lain pulang kisah kita. Hanya sehat. Nah, mandi ayam hidin. Antar deh Pak. Itu di sana mau nyong ayam teh ya. Darem macam. Masyaallah. Nah, amun itu berarti kembali lagi dosanya. Amun sidin sehat
kawa beribadah, kawa nuntut ilmu. Wah, luar biasa. Sudah dosa diampuni Allah, ditambah nang hanyar nih nah kebaikan-kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi malaikat yang mengambil dosa tadi tidak diperintahkan Allah untuk mengembalikannya. Maka malaikat tersebut bersungkur untuk bersujud kepada Allah dan berkata, wahai Tuhanku, kami 4 malaikat yang engkau beri perintah dan engkau perintahkan semuanya untuk mengembalikan apa yang telah mereka ambil darinya. Maka mengapa engkau tidak memerintahkan kepadaku? Malaikat yang terakhir tadi bersungkur, kenapa? Nang lain-lain suruh mengembalikan. Nang lemah jadi kuat. Nang tadi pindah asa pahit-pahit liur, bawa sidin memancok babulik. Ya, yang tadi pindah pucat, bawa sidin minum jamu pindah bercahaya. Cuman malaikat yang mengambil dosa ini kada diperintahkan Allah. Lalu jujur malaikat, kenapa ya Allah? Nah, kenapa aku tidak engkau suruh untuk mengembalikan apa yang telah aku ambil dari dosa-dosanya? Allah berfirman, sifat kemurahanku tidak pantas untuk memerintahkan engkau untuk mengembalikan dosa-dosanya. Ya, jadi kalau orang garing, tapi tadi kita berdoa mudahan sehat. Umpama memang sudah Allah takdirkan garing, sakit, ya perbanyak istighfar, ya sabar, ya sabar. Nang memelihara sabar, nang garing juga sabar. Kadang-kadang nang memelihara nang tadi hulu lakas mati. Kenapa rancak disariki sidin? Hak jorang banjar angang tuh mati kada hidup kada. Tapi bang, entahlah kan kopi langsung ada, langsung ada. Wadah ya, jangan ada lagi. Banyak orang yang suka apa, yang memelihara orang sakit duluan yang iya kena rancak disariki. Yang garing ini rupanya awet juga hidupnya ya. Nah, jadi untung orang nang sakit. Untung dalam artian kalau ketika dia kena musibah ya. Jadi kita berdoa mudah sehat terus perataan. Atau mungkin ada pemirsa atau keluarga kita yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Nah, jadi aku kada diperintahkan, maka tidak pantas ujar Allah dengan sifat kemurahanku untuk memerintahkan engkau mengembalikan dosanya setelah aku membuatnya payah ketika sakit. Artinya jar Allah kada tega sudah kugaringakan dosanya ku ambil, inya sabar, masa ku boleh akan pulang. Kalau nang 3 tadi sudah, itu memang dia haknya itu merasakan nikmatnya hidup. Maka malaikat itu berkata, apa yang mesti aku lakukan dengan dosa-dosa tersebut? Allah berfirman, pergilah dan lemparkanlah dosa-dosa itu ke laut. Kemudian malaikat tersebut pergi dan melemparkannya ke dalam laut. Dari dosa-dosa itu Allah menciptakan buaya. Dengan demikian jika ia pergi menuju akhirat dan keluar dari dunia dalam keadaan suci, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demam sehari semalam, Nabi menggigil. Karena dalam hadis kalau orang tuh demam menggigil itu cepat betul dosanya berguguran, tapi sabar. Karena ada yang panas ya. Nah, itu baca salawat aja banyak-banyak, baca salawat tadi kah, salawat sallallahu alaihi Muhammad, kita bisa Pak panas ya. Kadang-kadang kayak gemetar gitu nah, meriang, mau tapi meriang panasnya tinggi ya. Nah, itu bahaya kalau panas terus, bahaya itu. Apalagi musim corona tadi juga orang tuh bang sudah bilang kayak itu tuh. Ini pulang ada corona varian baru, nya kada wadeh juga varian baru. Corona gini ada juga varian baru. Kalau wadai kan macam-macam, ada rasa strawberry, vanilla, macam-macam. Kalau ini coronanya macam-macam juga, ada varian baru juga sidin. Pintar buahnya maulah lah. Nah, sebagaimana Nabi SAW demam sehari semalaman menjadi penghapus dosa setahun. Jadi bila orang kena demam, sabar. Ya, satu mat aja demam
dosa setahun diampuni Allah dengan berkat kesabarannya dalam menghadapi penyakit atau penyakit-penyakit yang lain. Mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman saleh salehah, dan mudah-mudahan kita sakeluargaan selamat dunia akhirat. Dan kalau memang sudah waktunya nanti mudah-mudahan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli uzrin yusra wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي بقنا في الدين وعلمنا رشدا ربي زرنا علما لا وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.